يحدثها إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حجتك الحرام وزيارة حبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وصحة وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Masyarakat muslimin, masyarakat mukminin, hamdulillah warakum. Para kiai, para ajian, para asatidz DKM Masjid Jami Ar-Rahman beserta seluruh jamaah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan segala rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik masyarakat muslimin, masyarakat mukminin, hamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, kita mengucap shalawat Rasul terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa as'id wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ubadik as'adil arab wal ajam wa imam tayyibah wal haram wa tarjuman bilisan al-qidam wa manba' al-ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kita Tuhratul Nasihin fil Wa'di wal Irsyad karya Syekh Utsman Al-Makhzumi. Insyaallah hari ini kita masuk pada Al-Majlisus Tsani wal Arba'un. Pengajian yang ke Al-Asani wal Arba'un 42. Alhamdulillah kita sudah sampai 42. Sudah separuh lebih. Fi bayan tawadhu, menerangkan tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Dan nanti diterangkan. Ya. Surat Al-Furqan, di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ya, Syekh Utsman Al-Ghabawi mengambil dari surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul kafiruna qalu salama. Wa 'ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha rahman. Siapa yang dimaksud
ardi, di atas permukaan bumi, haunan, dengan merendahkan dirinya. Al-hayyinina, artinya dia berjalan atau dia berjalan hayyinan, dengan bersahaja. Artinya kalau jalan enggak sombong, enggak membanggakan, membusukkan dada, ya, kemudian juga tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Wal makna, dan maknanya haunan, yaitu orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman. Wal makna annahu, sesungguhnya mereka wa ibadur rahman yamshuna, mereka berjalan bisakinatin, dengan penuh ketenangan, wa tawadhu'in, dan penuh ketawadhu'an, rendah hati, rendah diri. Ya, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah. Dan ciri orang yang ibadur rahman berikutnya, selain ketika dia berjalan orangnya bersahaja, kelihatan orang kalau tawadhu, kalau berjalan itu berwibawa. Kita melihatnya aja sudah senang. Para kiai, para asatidz, para habaib kalau berjalan itu melihatnya berwibawa sekali. Nah, itu orang-orang yang ibadur rahman, ketika berjalan dia tidak congkak, dia tidak sombong, ya. Karena ada juga orang yang ketika berjalan belum ngomong, belum ketahuan apapun dari jalannya sudah ketahuan bahwa dia orang sombong. Nah, makanya dikasih apa sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang ibadur rahman ketika berjalan di atas bumi haunan, sakinah, artinya dia tenang ketika jalan, wa tawadhu'in, dan dia tawadhu. Dan ciri berikutnya, wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila ada orang-orang jahil, ada orang-orang bodoh memanggil mereka, menyapa mereka dengan sapaan-sapaan yang kurang baik, gitu ya, dengan sapaan-sapaan yang dalam tanda kutip melecehkan, merendahkan, maka mereka tidak membalas dengan cacian yang sama, dengan pelecehan yang sama, dengan merendahkan yang sama. Karena yang mereka dipanggil oleh mereka adalah mereka yang bodoh. Maka jawabnya kepada mereka, qalu. Nah, orang yang ibadur rahman ini, orang yang bagus ini, hamba Allah yang rahman ini, kalau ada orang bodoh memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, mereka menjawab qalu salama. Tasanduman, artinya kita memberikan keselamatan kepada orang tersebut, minkum, ya, dari kalian semua. Wa mutakarikatan lakum la khayra bainana wala bainakum wala syarra. Artinya ketika ada seorang bodoh menyapa seseorang yang bagus, orang yang tawadhu, orang ini tidak membalas dengan kejelekan yang sama, tapi hanya mengucapkan salam. Kalau bahasa kitanya peace lah, kira-kira gitu ya. Nggak mau ngajak ribut, nggak mau ngajak ribut. Kalau zaman sekarang, ya kan, tidak hanya di fisik ketemu, tapi juga di media sosial. Kalau di sana ada yang menyapa kita dengan sapaan yang buruk, yang gelar-gelar yang buruk, apalagi bagi seorang pendakwah, ketika kita mendakwakan bahwa ini bagus, ini sunnah, kemudian ditentang oleh orang lain, kemudian kita dikatakan begini-begini, sudah stop, nggak usah dibahas. Karena mereka adalah al-jahilun. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang-orang bodoh menyapa kita, padahal kita berkata baik, berkata benar, mereka menyapa kita dengan perkataan yang tidak baik, qalu, udah jawab saja salama. Ya sudah, engkau yang kalau baca sekarang, engkau yang top, sama saya mah beng-beng. Udah, kalian benar, saya juga begini, ada puasa di ladeni. Wa al-i'radu wal fa'innal muradu, kemudian yang dimaksud dengan salam tadi al-i'radu, yaitu berpaling anis sufaha, dari orang-orang bodoh, wa tarku muqabalatihim, dan tidak meladeni fil kalami, di dalam kalam, di dalam perkataan. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu apa-apa kemudian ikut komen, ada nggak seperti itu
Watarku muqabalatihim fil kalam, meninggalkan meladeni dari perkataan mereka. Sudah qalu salam, katakan saja salam, biarlah kalian apa yang kalian katakan, kita tidak perlu membalasnya. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari baginda Rasulullah, man siapa orang yang dzukirtu baina yadayhi, disebutkan di depan dia, falam yusalli alaiya, tetapi tidak bersalawat kepadaku, artinya ketika nama Nabi disebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita dengar nama Nabi disebut di depan kita, tapi kita tidak membaca salawat kepada beliau, maka kata beliau dakhalal jannah, dakhalal nar, maka dia masuk dalam neraka. Hati-hati ya. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad harus cepat membalas. Walaupun ini hadisnya secara sanad dhaif, tapi nanti disambung dengan syawahid yang lain. Ketika nama Nabi disebut, kita wajib untuk membaca salawat. Di atas salawat, karena sesungguhnya membaca salawat ada Nabi kepada Nabi Rasul, inda dzikrihi, ketika disebut nama beliau, wajibatun, adalah wajib. Menurut siapa? Indal Imam Tahawi fi kulli marratin, menurut Imam At-Tahawi, di setiap waktu nama Nabi Rasulullah disebut, maka kita wajib membaca salawat. Maka dari itu, jamaah sekalian, kalau ada orang ribut di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah ini, kalau lagi ribut, atau di Mesir, kata teman saya yang kuliah di Mesir, kalau lagi ribut, puncak-puncaknya nih, kalau kemudian ada yang menyebut nama sallu ala Nabi, berhenti semuanya, saking mengagukannya salawat. Kira-kira di sini kalau ada orang ribut dibaca salawat, berhenti atau terus? Berhenti ya? Terus. Nggak ngaruh ya? Padahal ketika nama Nabi disebut, kita harus langsung membaca salawat, ingat kepada Nabi tentang perjuangan beliau, pengorbanan beliau, hingga kita seperti kok kita sampai ribut sesama muslim. Ketika disebut nama Rasulullah, harusnya berhenti semuanya. Itu terjadi kalau di Mekah Madinah ada orang ribut dibacain sallu ala Nabi, berhenti semua, ingat kepada Rasulullah, malu sama Rasulullah. Nah kalau kita seperti itu, masya Allah, nikmat hidup ini, nggak perlu manggil polisi, selesai. Tapi nyatanya terkadang dibacain salawat malah tambah. Iya, masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan marah-marah mangga. Kalau ada yang ribut, tiba-tiba bacain salawat. Ihsan. Biasanya kan kalau lagi rapat, kadang kan memanas tulang, perbedaan pendapat, udah bacain salawat, insya Allah clear, insya Allah cair, kira-kira gitu ya. Karena sudah mengetahui betapa hebatnya pembacaan salawat ini. Ruya Nabi Ali bin Abbas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya hasan gitu ini. Ma min ahadin illa wa fi ra'sihi silatan, tidaklah seseorang kecuali di kepalanya ada dua rantai. Kita itu sebetulnya punya dua rantai, kata Rasulullah. Ihdahuma, salah satu dari rantai itu, ila sabiqah, nyambung sampai langit ketujuh. Jadi kita tuh punya rantai yang nyambung sampai langit ketujuh. Wal ukhra ila al-ardi sabiqah, dan satu rantai lagi itu nancep sampai paling bawah bumi, yaitu bumi yang ketujuh. Jadi paling rendah. Wa idza tawaddu'a, nah ini kata Rasulullah, wa idza tawaddu'a, dan apabila seseorang itu tawaddu', merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan hatinya di depan manusia, direndah, enggak congkak, enggak sombong. Siapa yang merendahkan dirinya, yarfa'ullahu ta'ala bil silsilati allati fis sariqah. Siapa yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, maka Allah mengangkat dia sampai ke langit ketujuh. Kalau dia merendah, Allah angkat. Ya, wa idza takabbara, dan sebaliknya, apabila dia takabur, sombong, congkak, merasa tinggi, merasa besar, wada'allahu, Allah akan justru rendahkan, Allah akan turunkan bisil silati allati fil ardi sabi'ah, di rantai yang nyambung kepada bumi yang lapis ketujuh paling bawah. Jadi bedanya gitu ya.
hasan li ghairi. Wa amma dzamul kibri, adapun kecaman terhadap kesombongan, faruya an Hurairah, an Abi Hurairah, maka diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, artinya kalau hadis tapi ada kalau Allah Ta'ala, berarti hadisnya hadis qudsi ya. Apa firman Allah? Al-kibriya'u, kebesaran itu, kesombongan itu, merasa besar itu, kata Allah, ridai, adalah selendangku, adalah mantelku, wal adabatu, dan keagungan, izari, yaitu sarungku. Faman naza'ani fihima, siapa yang menyaingi keduanya, jadi Allah punya rida, yaitu al-kibriya, kesombongan, kebesaran ya. Kemudian Allah mempunyai sarung yang merupakan keagungan. Ini bahasa isyarat saja ya, bukan berarti Allah pakai rida, bukan berarti Allah pakai sarung ya, bukan Allah pakai selendang, tapi maksudnya Allah mempunyai sifat kebesaran, Allah mempunyai sifat keagungan. Dan siapa orang yang menyaingi aku, yang menggunakan kebesaran dan keagungan itu, alqaituhu finnar, maka kata Allah, aku akan campurkan, aku lemparkan ke dalam neraka. Wala ubali, dan kata Allah, saya tak peduli. Karena apa? Pakaianmu, sarungmu kau ambil. Apa itu? Kesombongan, kebesaran, dan keagungan. Makanya kalau ada orang sudah sombong di sini, berarti dia sudah mau menyaingi Allah. Alhamdulillah. Fala yang bagi abdi, maka tidak sepatutnya bagi seseorang ad-dhaif, ya kita yang dhaif, ayyatakabbar, untuk merasa besar, jadi nggak boleh sombong. Wa ruwiya an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga sahih. Yuhsyarul mutakabbiruna, orang-orang sombong itu akan dikumpulkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, amsalad durri, itu semisal semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil itu apa? Apa yang dulu kalau kita kenal sini? Tengu ya. Tengu udah paling kecil. Nah, orang yang sombong nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah ya, itu seperti semut kecil. Gak ada artinya. Karena dia dulu telah sombong di dunia ya, maka dia akan kecil nanti di akhirat, di hari kiamat. Fi suratil rijal, dalam bentuk manusia. Yang bentuknya tidak manusia, tapi kecil sekali, nggak kelihatan. Saking nggak dianggapnya orang ini karena sombong. Yang syahul dillu, dan orang ini diliputi dengan kehinaan. Ya, udah kecil hina lagi. Kenapa? Karena dulunya ketika di dunia merasa besar. Fi kulli makamin, di dalam setiap tempat. Ya, udah kecil bohongnya, nggak ada apa-apanya di akhirat kalau dia orang sombong. Ya, makanya nih kalau lagi kita jalan, Bapak pernah nggak ketika jalan di jalan raya atau di tol, ada yang bunyi tekok, ada nggak itu? Tidak. Kalau dia petugas, kira-kira itu sombong nggak? Kalau dia petugas, dia nggak sombong. Misalkan ambulan, pemadam kebakaran, dia nggak sombong karena memang jalurnya lebih cepat. Kalau dia bukan siapa-siapa, sombong kan? Merasa besar kan? Nah, itu nanti seperti ini Pak, itu kayak temu nanti di akhirat. Alhamdulillah. Hina sehina-hinanya. Makanya jangan sampai tuh kalau kita punya saudara terus tetot-tetot di jalan raya begini, dikasih jalan padahal gak ada urusan, ingat kita sedang nanti direndahkan oleh Allah di akhirat. Karena apa? Kita merasa sombong, merasa besar di dunia. Ya. Yusakuna, mereka akan digiring ila sijnin, artinya sombong. Ila sijnin, digiring kepada sebuah penjara, fi jahannam, di dalam jahannam. Padahal jahannam itu adalah apa? Neraka yang paling top, itu jahannam. Dan di dalam jahannam ada sebuah penjara, yusama hulasu,
disebut penjara ini namanya bulas. Namanya apa? Bulas. Apa? Penjara bulas di neraka jahanam khusus untuk mereka yang sombong. Takluhum narul aniyar. Dikuasai mereka ini di dalam penjara itu narul aniyar, udah neraka api yang paling api. Itu apa sih? Narul aniyar itu api yang sudah paling top, gak ada yang lebih panas dari dia. Ya. Wa yusqaw min tinatil khabal, dan diberi air minum dari tinah, ya, al khabal, dari campuran nanah. Wahya aswaratu ahli nar, dan itu adalah cairan ahli neraka. Jadi penghuni neraka bukan ada yang dibakar, ada yang gosong, ada yang segala macam kotorannya, semua kotorannya masuk jadi minuman orang sombong. Nah, untuk ini hadisnya sahih. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa sombong, congkak terhadap sesama kita. Al-darru ay al-darrah hiya an-namlatus saghirah, yaitu semut yang paling kecil. Ayatun al-mutakabbirun yaumil qiyamah ala wayadil dhulli wal haqarah. Maka orang-orang yang mutakabbir, yang sombong pada hari kiamat itu sangat hina, rendahnya, remeh-seremehnya, tercela, amat sangat tercela, penurunan derajatnya sampai titik nadir, titik nol. Dulunya mungkin di sini sebagai siapa, tapi kalau sombong di sana bukan siapa. Fayuhum ahlul mahsyar bi arjulihim, dan saking rendahnya ini ahlul mahsyar, orang yang nanti di mahsyar itu menginjak-injak dia bi arjulihim dengan kaki-kaki mereka. Dia injak-injak. Kenapa? Karena dulu di sini dia injak orang lain. Maka di sana nanti akan diinjak orang lain. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita sombong. Maka dianjurkan untuk bersikap tawadhu, rendah hati. Narul aniyar ay asyadu hararatin. Jadi narul aniyar, nerakanya neraka, apinya api, adalah api yang paling panas min jami'i anwa'in nar. Jadi semua jenis api yang ada di dalam neraka. Alhamdulillah. Jangan sampai kita mempunyai sifat sombong, walau min dzarratin, walaupun satu biji atom kita punya sifat sombong, merasa lebih daripada yang lain, merasa hebat daripada yang lain. Waruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, haditsnya sahih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah, salah satu ada 3 orang yang gak bakal diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, jangan sampai ini kita jadi salah satunya. Siapa mereka? Wala yuzakihim wala yanzuru ilaihim wa lahum adzabun adzim. Enggak diajak ngomong, enggak dibersihkan, enggak disucikan, enggak dilihat, enggak dilirik, dan bagi mereka orang 3 ini walahum adzabun adzim, azab yang sangat pedih. Siapa yang ketiga ini? Syaikhun zalim. Satu, orang yang gak bakal diajak ngomong, gak dibersihin, gak dipeduliin, ya. Kemudian bagi orang ini dapat azab yang berat. Syaikhun zalim, orang yang sudah tua tapi dia berzina. Orang sudah umurnya 50 tahun ke atas, ya sudah tinggal separuh kehidupannya kurang. Kalau manusia baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, kalau sudah 50 berarti tinggal berapa persen lagi? Ya tinggal 20-10%. Dia tetap melakukan zina. Gak malu itu sama tulang yang mulai meropos, gak malu sama gigi yang sudah mulai copot, gak malu sama rambut yang sudah mulai putih. Dia tetap berzina, tetap apa namanya? Ya pokoknya perkara-perkara yang maksiat.
Maka orang seperti itu syaikhul zalim, tua tapi gak tahu diri sama Allah, gak diajak bicara, gak dibersihin, gak dilihat, gak dididik sama Allah. Alhamdulillah. Makanya kita ini sudah tua, sudah dekat lagi yang hidup kematian. Udah jangan macam-macam. Kalau kita tetap bermaksiat, khawatir kita jadi orang seperti ini. Ya. Kenapa? Enggak diopenin, iya, enggak diopenin. Coba Pak, kita dibiarin itu namanya apa ya? Dicuekin, yang diopenin. Masya Allah, itu sedih banget. Coba kalau di sini ada acara minggu depan Pak, ada acara maulid, kita datang, nggak diopenin, kira-kira gimana perasaan kita? Kecewa, sakit. Yang lain dapat snack, ya kita nggak diapa-apain. Kondisi aja kita udah sakit, apalagi nanti di akhirnya diopenin sama Allah. Kenapa? Udah tua, dikasih umur, dikasih sehat, tetap masih bermaksiat. Itu satu. Yang kedua, wa malikun kadzabun, dan raja pendusta. Nah, raja ini gak hanya presiden, tapi siapapun yang pegang kendali, tapi dia berdusta, maka dia gak bakal diajak ngomong, gak dipeduli sama Allah. Dari yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah RT. Ada PLT, ada apa? Dia bohong sama masyarakatnya, sama rakyat. Hati-hati. Wa malikun kadzab, ya apa namanya, raja yang pendusta. Makanya hati-hati kalau yang punya jabatan apapun, kalau ada kebohongan di sana, hati-hati. Nanti kita termasuk satu di antara 3 orang ini. Yang ketiga, wa'ilun mutakabbirun, yaitu orang akil. Akil itu al-fakirun, orang yang fakir, orang yang miskin, mutakabbirun, tapi sombong. Udah fakir, udah miskin, tapi sombong, congkak. Kalau kaya sombong, ya dia kaya. Kalau nggak boleh juga kan. Ini udah kagak ada apa-apanya, tapi sombong. Masya Allah. Akhirun ayat fakirun, artinya seseorang yang akhir adalah seorang yang fakir. Ya, artinya dia tidak punya apa-apa, kekurangan dalam kebutuhannya, tapi dalam kehidupannya sombong. Ya, kalau kata orang sini gimana? Biar tekor, sohor. Masih nggak begitu? Udah nggak ya? Biar tekor asal sohor. Kadang itu biar sohor, tapi tekor dia punya otak kemana-mana. Biar namanya naik di masyarakat. Aja itu. Kalau ada kesombongan di sana, khawatir udah fakir, miskin, tapi dia sombong. Ya nggak bakal dilihat sama Allah. Hati-hati ya. Kita saling ingetin di antara kita ya. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini hadisnya sahih riwayat. Man tawadha'a, siapa orang yang tawadhu merendah, rafa'allah, akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah, siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Hadis sahih lagi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, maka fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya misqal dzarratin, ada sekecil darah, tadi itu temu ataupun atom, bagian paling kecil dari yang terkecil, min kibrin, dari sifat kibrin, dari sifat sombong. Wa inna masarah hijaban, karena sesungguhnya sifat kibrin, sifat sombong itu sorok akan menjadi hijaban, penghalang anil jannah, dari surga. Di annahu yahkum bainal abdi wa akhlaqil mu'minin kuliha wa tilkal akhlaqu ya abwabul jannah al-hadis. Nah, ini hadisnya juga sahih. Jangan sampai kita punya sifat sombong, karena dengan sombong berarti kita sedang menutup pintu surga kita sendiri. Ya. Makanya kemudian apa yang sih kita harus tawadhu? Tawadhu itu menurut beberapa ulama itu banyak pengertian. Di antaranya adalah tawadhu, maksudnya perlawanan dari sifat sombong itu. Tawadhu adalah engkau keluar dari rumah dan engkau merasa orang yang tidak lebih baik daripada orang lain. Itu tawadhu. Ketemu orang tua, ya kita merasa bahwa orang tua itu lebih baik daripada kita, karena tentu umurnya lebih banyak, kemudian ibadahnya lebih banyak.
kita nggak mungkin merendahkan orang tua. Ketemu dengan anak kecil, kita merasa anak kecil ini dosanya belum ada. Kalau kita sudah kolektor, sehingga kita nggak mungkin mengecilkan, merendahkan anak kecil. Ketemu orang alim, sesama guru, sesama misalnya ustaz, kita merasa dia lebih alim daripada kita, sehingga kita nggak bakal mendebatnya. Kita minta nasihat dari dia. Kepada ketemu orang yang bodoh, kita akan berkata dia melakukan maksiat karena kebodohannya, Allah ampuni. Sedangkan saya melakukan maksiat dengan sepengetahuan saya. Sehingga nggak akan ada orang sombong orang seperti ini. Makanya Rasulullah, satu di antara sifat tawadhu'nya Rasulullah yang menjauh dari kesombongan, beliau keluar dari rumah itu menyapa orang-orang fakir, orang-orang ansor, kemudian mengusap anak kecil. Beliau juga ke pasar, membantu istrinya untuk ngurusin rumah tangga, sandalnya yang lepas dia sol, bajunya yang sobek dia jahit. Itu sifat-sifat tawadhu seperti itu. Nah, kira-kira kita seperti itu kan dengan keluarga kita? Belum ya? Ya, belajar lah ya mulai sekarang ya. Ya, kita begitu kan. Tawadhu ya. Minat tawadhu kata Rasulullah, bagian dari tawadhu termasuk disebut tawadhu ayyashrabar rajulu, untuk meminum seseorang min sukri akhihi, seseorang meminum dari bekas minuman saudaranya. Makanya dulu kalau kita di pesantren ya, apalagi sesama santri ini, kalau kita lagi ngaji nih, mohon maaf itu kiainya ngaji ini minum nih nggak habis, kita itu rebutan. Hadisnya ada, hadisnya kenapa? Termasuk sifat tawadhu, kita boleh meminum bekas dari saudara kita, apalagi dia adalah kiai kita, adalah guru kita. Makanya kalau kita lagi ngaji, kita debat-debatan tuh, nungguin apa? Minumannya kagak habis kita minum. Tapi kiai-kiai yang aman, maksudnya tidak ada penyakitan. Kira-kira begitu. Dan Islam kiai-kiai ya sehat semua ya, sehat semua. Salah satu dari bagian tawadhu kita meminum bekas saudara kita. Nah, kalau kita seperti itu, illa kubibalahu sab'una hasanatan, kecuali dia dicatat juga mendapatkan 70 kebaikan. Wa muhiyat an sab'una sayyatan, dan dihapus sebanyak 70 kejelekan. Wa rufi'at darajatuhu fi a'lamil liyyin, dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di tempat yang paling tinggi. Oh, Masya Allah ya. Qala Nuh alaihi salatu wassalam libni, berkata Nabi Nuh kepada anaknya, sa'unabbiuka bi hisari, aku beritakan kepadamu satu perkara, man kunna fihi laisa bimutakabbirin, siapa yang punya perkara ini maka dia bukan orang mutakabbir. Artinya kalau kita enggak kalau kita punya perkara ini maka kita bukan orang yang mutakabbir. Siapa mereka? Etiqalus syar, orang yang mengikat kambing. Artinya pekerjaan yang paling rendah. Jadi kita para nabi-nabi itu kan juga para penggembala kambing, yang membuat kayu, kemudian penjual alat-alat dapur, itu para nabi seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga ketawadhuannya. Dan siapa yang mengikat kambing, dalam tanda kutip pelajaran buat kita, misalkan kita bekerja di sini sebagai pencuci, cleaning service atau apa segala macam, insya Allah kita jauh dari sifat sombong. Warukubul khimar, dan mengendarai keledai. Artinya kalau dulu kan mengendarai yang paling hebat adalah unta atau kuda. Kalau khimar itu recehan. Nah, kita nih kalau udah terbiasa pakai motor cc 110 gitu, atau pakai sepeda, maka insya Allah mengajarkan kita untuk rendah hati. Tapi juga tidak salah kalau kita punya motor gede, punya mobil mewah, asalkan artinya tetap tawadhu. Yang jadi masalah sudah pakai jalan kaki sholat
punya sepeda hotel tapi sombong bisa, itu jangan sampai ya. Walau sufi dan memakai baju sufi ya, baju sufi ya. Artinya kalau kita memakai baju bagus itu sunnah ya, tetapi jangan boleh sombong. Tapi kalau pakai baju biasa pun mengajarkan kita kepada kesederhanaan. Bukan berarti kita nggak boleh punya baju bagus, boleh sunnah. Ya, kita harus memakai baju yang paling bagus, apalagi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mujalasatu ma'a fuqara'il mu'minin, dan kita bergaul, nongkrong, nongki ngobrol sama orang fakir sesama mukmin. Kan biasanya kalau kita merasa lebih kaya dari mereka, kita kadang ogah ya ngobrol sama dia mah. Iya betul, apa namanya? Gak level. Nah itu hati-hati itu. Kalau sudah ada merasa diri hati, saya lo ngobrol sama dia gak? Nah berarti sudah ada di dalam dirinya dirok al-kibr, sebiji atom kesombongan, karena merasa gak level dengan orang. Entah karena kekayaan kita, kapitalan kita, ketenaran kita ngobrol sama orang lain, nanti saya dianggap rendah, nanti level saya tuh hati-hati ya. Wa aklu akadikum ma'ayadihi, dan makan bersama keluarga kita. Nah, jangan sampai ya kita ogah makan sama istri kita, sama anak-anak kita. Nah sebagai bentuk tawadhu, sering-seringlah kita ajak istri, anak kita untuk makan, entah di rumah atau makan di luar. Kalau di luar harganya mahal, ya makanan dari dalam kita bawa ke wadai depan, makan di luar. Dan itu menjadi sebuah cara supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Dari sahabat Umar, Rasul tawadhu, pokoknya tawadhu adalah at-tabti'a bis-salam, untuk memulai salam ala man laqitahu minal muslimin, ya, kepada seseorang mukmin yang berpapasan sama kita. Jadi kalau kita tawadhu nih, contoh ciri orang tawadhu, ketika ketemu siapa dulu yang salam. Misalkan ini, Bapak, kita ini merasa lebih kaya nih daripada tetangga kita, papasan. Kira-kira kalau kita merasa lebih kaya, kita punya mobil, punya motor, tetangga kita bawa mobil, sepeda juga nggak punya, rumah juga mon. Kita ketemu nih, kira-kira orang yang lebih kaya itu memberi salam dulu atau enggak? Enggak ya, nunggu dikasih assalamualaikum Pak Haji. Nah kalau kita gitu tuh, berarti ada nilai-nilai kesombongan. Ya, makanya menurut sahabat Umar, ya di antara pokoknya tawadhu adalah kita mulai dulu memberi salam kepada siapa yang kita ketemui. Jadi gak peduli dia kaya, dia miskin, dia bodoh, salamin dulu. Itu termasuk sifat tawadhu. Wa antar biduni minal majlis, dan ridho tempat duduknya paling bawah, paling belakang. Yang kita kata itu ada acara nih, acara gede, maulid atau apa segala macam. Ya, kita ikhlas, kita ridho, duduk di emperan ke masalah. Yang penting masuk ke dalam wilayah dengan ceramahnya. Apalagi datangnya telat. Ini ada orang datangnya telat, oncom-oncom lewatin jamaah sampai di depan, taruh di belakang, tersinggung. Berarti sombong. Tapi kalau dia datangnya telat, dia tahu diri, di belakang ya sudah di belakang. Tapi kalau diajak masuk, ya bismillah, tidak apa-apa. Berarti itu sebagai yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena dia punya ilmu, Allah akan dia masuk ke sini. Tapi jangan kemudian moncok-moncok begitu ya, minta duduknya paling depan. Saya nggak mau duduknya di karpet, saya mau duduknya dia sofa misalkan. Nggak boleh, itu sifat sombong. Wa at-taqwa antum qarabil birri wa taqwa. Bahkan dia tuh nggak suka kalau disebut-sebut dia tuh orang baik, dia tuh orang takwa. Saking menjaga tawadhunya ya. Sampai jamnya biar kita bisa sholat syuruk pagi ya, masih sekarang jam 5.48. Jadi biar kita syuruknya jam berapa? 7
ditambah 15 menit dari tes tadi, sekitar itu ya, sekitar jam 6 ya. Lanjut ke apa ya? Nasi uduk makan kan? Udah kangen wajib kita baru pulang semalam dari umroh, alhamdulillah. Tapi nasi uduk, ya nasi uduk boleh, bubur juga boleh, apa aja insya Allah ya. Waroya Al-Hasan Nabi dirikan dari Al-Hasan dari baginda Rasul. Ini hadisnya Hasan. Man siapa orangnya khosofa menjahit siapa man, menjahit apa? Naklahu sendalnya, artinya ngesol gitu ya. Wa rasabahu dan menambal bajunya. Wa khabara wajhahu lillah dan membiarkan wajahnya berdebu hanya karena Allah. Fi sujud di dalam sujud faqad bari'a minal kibri, maka dia telah berbebas dari sifat kibri. Artinya kita mudah ngerjain perkara-perkara remeh yang kita punya sendal, kita sol, kita oleh, kita punya baju kakinya copot, ya harus sendiri. Kalau kita punya waktu kita jahit sendiri. Itu apa menjaga kita supaya punya sifat tawakal. Tapi kalau kita yang barangkali apa namanya sibuk, terus ini berbagi rezeki, ya kasihlah baju ini kepada tukang. Itu kerja, jangan semuanya dikerjakan sendiri. Nanti tukang dia dari mana dapat order dan kita gitu ya. Tapi maksudnya adalah kita mau mengerjakan perkara-perkara yang kecil dan sepele seperti itu ya. Wa ruwiya an Qais bin Hazim annahu qala. Nah ini cerita mengenai sahabat Umar bin Khattab ketika beliau pergi ke Syam. Nah ketika pergi ke Syam, sahabat Umar bin Khattab ini beliau adalah seorang khalifah. Seorang khalifah itu presiden. Nah ketika beliau menuju ke Syam, beliau membawa budak laki-laki. Nah ketika perjalanan menggunakan apa namanya ibil, menggunakan kendaraan unta, tanafuban itu bergantian firrukubi dalam mengendarainya. Saking rendah hatinya sahabat Umar, dia nggak mau memakai fasilitas negara. Dia cuma pakai unta satu, itu pun gantian sama budaknya. Karena untanya cuma itu dong punyanya. Yang lainnya punya negara, dia nggak mau pakai negara. Kalau zaman sekarang kira-kira boleh tuh? Ya, fasilitas negara dipakai. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Bahkan keluarganya merasa sombong, ambil dengan sombong. Padahal itu punya negara. Coba lihat sahabat Umar. Satu unta untuk berdua dengan budaknya. Itu pun beliau bergantian dengan budaknya ketika naikin unta. Coba ada nggak supir sama bos dan gantian mobil ini? Agak ada. Beda supir bos silakan. Sahabat Umar enggak bergantian. Saya naik satu farsa di sini disiapkan. Setiap satu farsa Umar dan turun gantian budaknya naik di atas, Umar turun. Ada nggak sifat seperti ini, Pak? Kita sama pembantu, kalau pembantu kan masih orang, ini budak itu milik kita. Silakan ada naik saya yang nuntun. Ya Allah, itu tawaduknya orang-orang salafus saleh seperti itu. Ya. Sampai ketika ke negeri Syam itu disambut oleh penduduk Syam, kemudian tinggi penyambutannya. Nah, pas mau nyampe ini kan bergantian tuh. Pas mau nyampe di pintu Syam itu gilirannya budaknya. Kira-kira ini kalau kita ngapain? Nah, turun gantian naik. Sahabat Umar enggak. Beliau kata ini giliran kamu naik. Sampai ke Syam, disambut oleh penduduk Syam. Sampai orang penduduk Syamnya ini pekerjanya yang sudah ada di sana bilang, wahai Amirul Mukminin, ada seorang Amirul Mukminin, tolong jangan seperti ini. Sampai begitu. Tapi apa kata jawaban Amirul Mukminin? Ya, Amirul Mukminin mengatakan, ya ini saya singkat ya. Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, tadi pembesar Syam mengatakan, jangan sampai mereka melihat dia rokam ada hadil hadat. Jangan sampai mereka orang-orang Syam ini melihat Anda ada hadil
halat dalam keadaan seperti ini. Artinya engkau berjalan nuntun unta sementara budaknya di atas, dengan engkau adalah Amirul Mukminin. Faqala Umar, nah ini konsepnya. Faqala Umar, maka berkatalah sahabat Umar, innama a'azzanallahu bil Islam. Sesungguhnya kita telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi masalah dia budak atau apa, yang penting yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Innama a'azzanallahu bil Islam. Sesungguhnya kita telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan kata Umar, fala ubali min maqalatin nas. Dan saya tidak peduli dengan omongan manusia. Jadi itu kemarin itu anti protokoler dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kira-kira ada nggak seperti itu? Nggak ada. Berubah. Ya, karena kita malu ya. Itu mau niru Rasul itu jauh. Niru sahabat saja begitu. Apalagi meniru Rasul. Tapi ya memang Rasulullah harus kita tiru. Karena Rasulullah adalah memang contoh, uswah dan qudwah kita semampu kita. Gitu ya. Ruwi'an Mutarrib bin Abdillah ra'al Muhallab, melihat diriwayatkan dari Mutarrib bin Abdillah, dia melihat Muhallab, seseorang bernama Muhallab. Ia tabakhtahu fi jubbati, dia membanggakan diri dengan jubahnya. Nah ini seseorang namanya Muhallab. Ya kalau zaman dulu namanya Muhallab, sekarang juga mungkin banyak Muhallab sekarang membanggakan dirinya dengan pakaiannya, ya membanggakan diri dengan kendaraannya, membanggakan diri dengan status sosialnya dan lain sebagainya. Faqala abdallah, faqala maka dikatakan ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadhihi misyatun yubghidu Allah wa rasuluh. Ini pakaian seperti ini ketika berjalan seperti ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemudian faqala al-Muhallab, maka berkata al-Muhallab, Muhallab ini orang yang masyhur, yang terkenal pada zamannya. Dinasihatin sama orang sama Mutarrib, wahai Muhallab, ini kalau kalian engkau berjalan seperti ini dengan sombong, ini adalah perkara yang Allah dan Rasulullah benci. Apa kata Muhallab? Apa tuh berikuni? Tidak, akan kau mengenal? Karena dia merasa terkenal, dinasihatin sama orang, dia malah bilang, kamu gak kenal saya. Karena gak seperti itu. Kamu gak kenal saya. Ini loh, sini loh, bla-bla, seperti nama kita. Apa jawaban Mutarrib ini? Oh, bada, akhirnya ya, saya kenal kau. Tapi maksudnya bukan kenal dalam arti ya kamu Muhallab yang hebat, bukan. Lanjut diterangin. Saya kenal engkau wahai Abdullah, saya kenal engkau wahai Allah. Awalka nutfatun mudirratun. Awalmu adalah air mani yang hina. Awalmu adalah air mani yang menjijikan. Wa akhiruka jifatun qudiratun. Dan akhirmu nanti adalah bangkai yang menjijikan, bangkai yang kotor. Wa anta bainahuma hamilul adrah, dan di antara keduanya, antara engkau lahir dari mani sampai engkau mati, di antara keduanya engkau adalah hamilul adrah. Engkau itu membawa kotoran, engkau itu membawa kotoran tai. Coba kita hidup bawa apa sih? Bawa kotoran. Hidup dari mana? Dari mana yang kita mati bakal jadi tulang belulang. Famadul Muhallab, maka ketika dikatakan seperti ini, Muhallab maka pergi watarkal misyah, maka dia meninggalkan sifat sombongnya, wataba, dan kemudian dia bertaubat. Ya, jadi kalau kita ini kalau mau sombong, ingat awalnya kita cuma air mani, akhirnya kita cuma nanti jadi tulang belulang. Di antara mani dan tulang belulang kita cuma bawa kotoran. Apa yang mau kita sombongkan? Makanya kalau ada orang sombong, aneh. Ada orang sombong, aneh. Karena sombong dan kebesaran adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada orang sombong, padahal sama dia sama kita berawal dari mani,
sama dia dengan kita mati juga bakal jadi bangkai. Ada orang sombong merasa lebih cakep, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya, lebih tinggi derajat, bla bla bla, ya. Nah ini sebetulnya masih ada beberapa yang bisa disampaikan, tapi karena sudah masuk syuruk, saya sudah jam 6:01. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, teman sekalian. Mudah-mudahan kita saling menghormati di antara kita, dan kemudian kita dijauhkan dari sifat sombong, dan mudah-mudahan kita bisa membawa sifat tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah, bir ridha wal hidayah wal afwi